ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Allah Ta'ala, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada materi kita yang membahas tentang Asyratus Sa'atil Kubra, tanda-tanda besar daripada kiamat. Yang mana pada tanda-tanda besar ini kita telah membahas 4 tanda besar yang pertama. Yang pertama yakni munculnya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu keluarnya Dajjal. Setelah keluarnya Dajjal maka turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah turunnya Nabi Isa maka keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau. Dan kita masuk pada tanda yang kelima insyaallah ta'ala. Perkataan muallifu al-faslu al-khamis al-khusufatus salasah. Tanda yang kelima yakni terjadinya penenggelaman penenggelaman bumi di beberapa tempat, yakni penenggelaman pada 3 tempat. Apa makna al-khasfu atau yang disebut sebagai al-khasfu, yakni penenggelaman, mungkin wilayah-wilayah bumi ini menelan apa yang ada di atasnya, disebut sebagai al-khasfu, atau dalam bahasa kita likuifaksi. Makna al-khasfi, yuqalu khasful makani yakhsifu khusufan idza dhahaba fil ardi. Makna daripada al-khasfu, kalau dikatakan khasful makan, tempat itu telah khasaf, ketika hilang dari permukaan bumi, wa ghaba fiha, dan dia tenggelam di dalamnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas pada ayat ke-81, kisah tentang bagaimana Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun beserta hartanya. Allah Ta'ala berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, dan kami tenggelamkan dia, yakni Qarun, beserta rumahnya di dalam bumi. Kemudian wal khusufatus salasa, penenggelaman 3 ini ataupun 3 penenggelaman, allati hiya min asratis saah, yang termasuk di antara tanda daripada tanda-tanda besar hari kiamat, jaa dzikruha fil ahadits damnu alamatil kubra, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang ini termasuk di antara tanda besar. Subhanallah, yang belum terjadi. Adapun tanda sugro yang sudah kita bahas, sebagian sudah terjadi, sebagian belum terjadi, dan sebagian lagi sedang terjadi. Tanda-tanda sugro. Dan khusufatus salasa, 3 penenggelaman di timur, di barat, dan juga di Jazirah Arabiyah. Ini termasuk di antara tanda-tanda besar dari hari kiamat. Sekarang kita sebutkan dalil-dalilnya. Al-adillatu minas sunnatil mutahhara ala duhuril khusufat. Dalil-dalil daripada sunnah Nabi SAW tentang penenggelaman ataupun 3 penenggelaman ini yang termasuk di antara tanda besar. Yang pertama, hadis daripada Hudzaifah ibnu Usaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, inna sa'ata lan taquma hatta tarau 10 ayatin. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat 10 tanda. Dan di antara Nabi SAW sebutkan, wa thalathatu khusuf, 3 penenggelaman, ini 3 tempat penenggelaman bumi. Khasfun fil masrik, penenggelaman yang ada di timur, wa khasfun
fil masrik, dan juga penenggelaman yang ada di barat. Fil masrik, fil maghrib, di timur dan di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan juga penenggelaman yang ada di Jazirah Arabia. Jadi nanti akan ada tempat-tempat yang ditenggelamkan, yang tahu-tahu hilang di timur, di barat, dan juga di Jazirah Arabia. Subhanallah. Ya, ini sifatnya besar. Ya, bukan sedikit-sedikit sebagaimana sudah terjadi. Ya. Tapi ini sifatnya besar, lebih besar daripada apa yang sudah terjadi. Ya. Nah, yang kedua, wa an Ummi Salamah qalat, dari bunda kita Ummu Salamah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di khasfun bil masrik, sungguh nanti akan ada kejadian setelah aku, yakni setelah aku meninggal, khasfun bil masrik, penenggelaman bumi di timur, wa khasfun bil maghrib, dan juga di barat, wa khasfun fi jaziratil Arab, dan juga penenggelaman tempat-tempat, ya, bumi menenggelamkan apa yang ada di atasnya di Jazirah Arabia. Qultu, aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fiha as-salihun, apakah manusia akan ditenggelamkan dalam bumi ataupun terjadi penenggelaman ini, ya, padahal di sana masih ada orang-orang yang saleh? Qala laha, maka Rasulullah pun menjawab, ya, idza aksaru ahlihal khabas, iya, tetap ada, walaupun ada orang-orang soleh di atasnya, ketika tersebar, yakni kekejian, ketika tersebar kemaksiatan. Subhanallah. Ya, walaupun ada orang soleh di atasnya, maka ya ini tetap akan terjadi. Adab Allah Ta'ala itu pasti akan terjadi, ya, walaupun masih ada di atasnya ataupun di dalamnya orang-orang soleh. Ketika apa? Ketika kemaksiatan itu tersebar merata. Dan khobas ini identik pada perkara-perkara dalam bentuk kekejian, perzinaan, ya, dan yang semisal dengannya. Kemudian, hal waqa'at hadil khusufat, apakah sudah terjadi penenggelaman ini? Ya. Beliau mengatakan wahadil khusufatu salasalam taqa' ba'du, dan ini belum terjadi yang benar. Yang benar belum terjadi, walaupun sudah ada likuifaksi, tapi yang dimaksud 3 likuifaksi ini ataupun 3 penenggelaman ini belum terjadi. Karena sifatnya begitu berbeda. Karena sifatnya berbeda. Adapun yang sudah terjadi ini memiliki tempat yang berbeda-beda dan juga zaman yang berbeda. Nah, beliau mengatakan bahwasanya khusufatus salasa, 3 penenggelaman ini belum terjadi sebagaimana tanda-tanda besar yang lainnya. Ya, seperti munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan Ya'juj dan Ma'juj. Ini belum terjadi sebagaimana 3 penenggelaman ini. Wa in kana ba'dul ulama yara annaha qad waqa'at kama dhahaba ila dzalika Syarif Al-Barzanji. Walaupun sebagian para ulama, ada para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya tanda ini sudah terjadi. Ini dalam bentuk likuifaksi bumi, ya. Di antaranya ini Asy-Syarif Al-Barzanji, ya, rahimahullah taala. Walakinis sahih, akan tapi yang sahih kata beliau, annahu lam yahdus syai'un minha ilal an. Yang sahih ini belum terjadi sampai sekarang. Wa innama waqa'a ba'dul khusufat, adapun yang terjadi, yang sudah terjadi, likuifaksi, penenggelaman, ya, di tempat-tempat yang berbeda dan juga di zaman yang berjauhan. Wadzalika min asratis sa'atis sugra, ini termasuk digolongkan tanda kecil daripada hari kiamat. Ya. Termasuk likuifaksi ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, tapi tanda-tanda kecil. Tapi yang dimaksud di sini 3 likuifaksi ataupun 3 penenggelaman ini besar, merata sifatnya, ya, yang lebih dahsyat daripada yang sudah ada. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, waqad wajadal khasfu fi mawadi, dan memang telah terjadi penenggelaman di beberapa, ya, tempat di muka bumi ini. Subhanallah, ya. Dan kita bisa melihat, ya, dengan kecanggihan sekarang internet, bagaimana terjadinya likuifaksi. Tiba-tiba hilang satu daerah, entah kemana. Subhanallah, disebabkan karena, ya, penelitian manusia, pergeseran bumi dan lain sebagainya. Ya,
Nah, jadi kata beliau memang telah terjadi yakni penenggelaman yakni al-khasfu di beberapa tempat. Walakin yahtamilu an yakuna al-murad bil khusuf as-salasa qadran zaidan ala ma wujid. Akan tetapi yang dimaksud 3 penenggelaman ini sifatnya lebih besar, lebih dahsyat dari yang sudah terjadi. Ya. Ka'an yakuna a'damu minhu makanan au qadran. Ya, bisa jadi 3 penenggelaman ini lebih luas areanya dan lebih dahsyat. Fala haula wala quwata illa billah. Wa yu'ayyidu hadha ma jaa'a fil hadis annaha innama taqau idza kasura al-khabas fin nas. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis, 3 penenggelaman ini di timur dan di barat serta di Jazirah Arabia itu terjadi ketika di tengah-tengah manusia sudah merebak kekejian, maksiat, ya, perzinahan, khamr dan yang semisal dengannya. Subhanallah. Nah, kemudian kita masuk pada tanda yang ke-6. Tadi tanda yang ke-5 yakni penenggelaman ataupun dalam bahasa kita likuifaksi. Al-fasul asadis, ya. Tanda yang ke-6 di antara tanda-tanda besar hari kiamat yakni ad-dukhan, asap. Munculnya asap. Duhuru dukhan fi akhir zaman min alamati sa'atil kubra alladhi dalla 'alaiha al-kitab wa sunnah. Ya, munculnya asap, ya, bukan asap sembarang asap. Ini asap yang sifatnya khusus. Ya. Di akhir zaman ini merupakan tanda di antara tanda-tanda besar hari kiamat yang ada dalilnya daripada Quran ataupun daripada sunnah. Ya. Di antaranya dalil daripada Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan. Ada surat namanya asap, yakni Ad-Dukhan, atau sebagian terjemah disebut sebagai kabut. Allah taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Tunggulah wahai Muhammad sampai datang nanti langit dengan membawa asap yang nyata, yang jelas. Yaghshan nasa, yang meliputi manusia. Hada adzabun alimun. Ini merupakan adab yang pedih. Subhanallah. Maknanya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, intadir ya Muhammad, tunggulah wahai Muhammad apa yang terjadi terhadap mereka orang-orang kafir di hari di mana Allah Ta'ala buat langit ini membawa asap. Ya, jadi asap ini berada di atas langit. Subhanallah. Bidukhanin mubin, dengan asap yang jelas, wadihin yang jelas. Yaghshan nasa wa ya'ummuhum, yang meliputi manusia. Jadi asap ini besar, meliputi manusia. Ya. Wa inda dzalika yuqalu lahum, kemudian ketika ini terjadi dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, hada adzabun alim, ini adalah adab yang pedih. Subhanallah. Takri'an lahum wa taubihan, sebagai bentuk celaan kepada mereka. Ya. Atau bisa jadi mereka yang mengatakan satu dengan yang lainnya ketika melihat asap, manusia melihat asap, ya, yang menyeliputi mereka, mereka mengatakan ini adab yang pedih. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Wa fil muradi bihadad dukhan wa hal waqa, apakah yang dimaksud daripada asap ini? Apakah sudah terjadi? Au huwa minal ayatin murtakib, apakah ini asap yang menunjukkan dekatnya hari kiamat? Ya. Di sini para ulama ada 2 pendapat, ada 2 versi. Apakah ya asap ini sudah muncul ataukah belum? Yang pertama, inna hadha dukhan huwa ma asaba Quraisyan min asyiddati wal ju' indama da'a alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam khina lam yastajibulah. Sebagian para ulama mengatakan asap ini sudah terjadi. Ini yang menimpa orang-orang Quraisy. Ya. Dalam bentuk apa? Mereka tertimpa kesempitan, kelaparan, ketika Nabi doakan keburukan atas mereka. Ketika mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah agar mereka ditimpa paceklik, musim paceklik sebagaimana ya di masa Nabi Yusuf alaihissalam. 7 tahun ya tertimpa musim paceklik. Fa'asbahu yarawna fis sama'i ka hay'atid dukhan. Yani pernah orang-orang Quraisy ini Nabi SAW doakan keburukan atas mereka karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi, malah sebaliknya. Ya, maka mereka pun ditimpa apa? Kelaparan dan juga kesempitan. Sampai mereka melihat di langit itu ada
asap yang menyeliputi mereka. Wa ila hadzal qaul dhahaba Abdullah ibnu Mas'ud. Pendapat ini adalah pendapat sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, bahwasanya asap ini sudah muncul ya, yang menaungi, yang meliputi orang-orang Quraisy. Fatabi'ahu jama'atun minal salaf, dan juga sebagian para salaf mengikuti pendapat daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Qala radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, khamsun qad madain. Ada 5 hal yang sudah terjadi di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang pertama? Al-lizamu, ya, yakni hukuman kepada orang-orang yang menentang dakwah, yakni para pedang Badar. Allah Ta'ala menangkan kaum muslimin dan Allah Ta'ala hinakan orang-orang kafirin. War-Rum, kemudian penaklukan bangsa Rum, ya. Wal-Batsa, dan juga Batsa. Wal-Qamar, dan juga bulan, yakni bulan terbelah. Wad-Dukhon, dan juga Dukhon. Batsa ini yakni pukulan, ya. Wal-Qamar, dan juga bulan yang terbelah. Wad-Dukhon, dan juga asap. Ini kata Abdullah ibnu Mas'ud, pendapat beliau. Walamma haddasa rajulun min Kindah ani dukhon. Ada seseorang laki-laki waktu itu berbicara tentang asap. Wa qala, dia mengatakan, innahu yaji'u dukhon yaumal qiyamah. Sesungguhnya asap nanti akan datang menjelang hari kiamat. Fa ya'khudhu bi asma'il munafiqin wa absarim, yang akan membinasakan pendengaran-pendengaran orang munafik dan juga penglihatan mereka. Ya. Mendengar hal ini, Abdullah bin Mas'ud langsung marah. Ghadaba Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa qala man alima falyakul, man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Barang siapa yang tahu ataupun berilmu, hendaknya dia katakan. Tapi barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentang ini, hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yakula lima la ya'lam la a'lam. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, termasuk di antara ilmu, ketika seseorang itu tidak mengerti tentang sesuatu, tidak berilmu tentang sesuatu, dia mengucapkan apa? Allahu a'lam. Fa inna Allah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berhujah dengan ya firman Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, Kul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan wahai Muhammad, sungguh aku tidak meminta kepada kalian dengan dakwaku ini pun, dengan dakwaku ini, ya, bayaran daripada kalian. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang mengada-ada. Ya, maksudnya larangan bagi orang mengada-ada dalam urusan agama. Subhanallah, termasuk dalam hal keyakinan, keimanan, berita-berita. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyindir laki-laki ini yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya nanti akan ada asap menjelang hari kiamat yang akan membuat pendengaran orang-orang munafik dan juga penglihatan mereka menjadi rusak. Wa inna Quraisyan, dan juga Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya orang-orang Quraisy abta'u anil Islam, mereka enggan untuk menerima dakwah Islam. Fada alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mendoakan kecelakaan kepada mereka. Apa doa Nabi? Allahumma a'inni alaihim, ya Allah bantulah aku atas mereka, atas apa-apa yang mereka ya timpahkan kepada kaum muslimin di Mekah. Dengan apa? Bisaba'in kasaba'i Yusuf, dengan 7 tahun sebagaimana 7 tahun Yusuf. Jadi 7 tahun ya ketika Nabi Yusuf subhanallah menjabat sebagai menteri, ya, di mana terjadi 7 tahun musim paceklik berturut-turut, kemudian setelah itu 7 tahun musim ya yakni panen. Subhanallah. Fa akhadathum sanatun hatta halaku fiha, sampai Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka pun ditimpa musim susah, musim paceklik, ya. Wa akalul mayyita wal idam, sampai mereka memakan bangkai-bangkai dan juga tulang-tulang. Wa yarar rajulu ma bainas sama, sampai di antara mereka ada yang melihat menoleh ke atas langit, ya. Kahayatid dukhon, ada semacam asap yang meliputi mereka. Yani inilah salah satu ya adab yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang Quraisy. Naam, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Wa hadzal qaul rajjahahu Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapat Abdullah bin Mas'ud ini ya inilah yang ditarjih oleh ya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan li'anna jalla sana'uhu tawa'ada bidukhan musyriki Quraisy. Jadi dukhan yang dimaksud di sini adalah dukhan yang
ancamkan ataupun hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang Quraisy. Wa anna qaulahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah Ta'ala kepada nabinya, fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah wahai Muhammad apa yang terjadi kepada orang-orang kafir yang menentangmu. Ya, ketika langit nanti akan membawa asap yang jelas. Ya, subhanallah. Kata beliau, ayat ini turun ditujukan kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Ya. Disebabkan karena kesyirikan mereka. Subhanallah. Allah Ta'ala katakan la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada ilah yang hak kecuali Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang Allah Ta'ala merupakan Rabb kalian dan Rabb orang-orang sebelum kalian. Bal huwa fi syakkin yal'abun. Akan tapi mereka bermain-main dalam keraguan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah wahai Muhammad, ya, apa yang Allah Ta'ala timpahkan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menentang dakwamu, bahwasanya langit, ya, akan membawa asap yang jelas yang akan menyeliputi manusia. Subhanallah. Jadi ini pendapat yang pertama, bahwasanya asap ini sudah muncul, ya, sudah ada. Nah, adapun pendapat yang kedua, ya, ini pendapat Abdullah ibnu Abbas. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya di antara para sahabat, ya, ada beberapa perkara yang mereka berselisih. Ya, subhanallah. Di antaranya ini tentang masalah tanda hari kiamat yang kita bahas ini, yakni dukhan, munculnya asap. Apakah sudah terjadi ataupun belum terjadi? Pendapat yang kedua, anna hadzal dukhan minal ayatil muntadirah. Ya. Bahwasanya dukhan, asap yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda yang masih kita tunggu, yang belum terjadi. Allati lam taji' ba'du, yang belum datang, ya, dan nanti akan datang menjelang dekatnya hari kiamat. Wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Abbas wa ba'du sahaba wa tabi'in. Ya, pendapat yang kedua ini pendapat Abdullah bin Abbas dan juga sebagian dari para sahabat serta diikuti sebagian dari para tabi'in. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Abu Hatim Abdullah ibn Abi Mulaikah. Jadi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dua pendapat ini dan beliau lebih memilih pendapat yang pertama. Ya. Qala Abdullah bin Abi Mulaikah pernah mengatakan, aku pernah mendatangi Abdullah ibnu Abbas data yaum, suatu hari. Faqala, beliau mengatakan, ma nimtu laila hatta asbahtu. Aku semalam enggak bisa tidur. Sampai pagi hari aku enggak bisa tidur. Qultu lima, ya, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, kenapa wahai Abdullah bin Abbas? Ya. Qalu tala'al qawqib zuddam. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa malam itu ada bintang berekor. Ya, mereka nampak bintang berekornya, bintang yang berjatuhan. Fa khasitu an yakuna dukhan qad tarak. Aku takut sebentar lagi akan muncul asap di langit. Fama nimtu hatta asbahtu. Tidaklah aku bisa tidur sampai pagi hari. Aku bergadang. Kenapa? Karena takut, ya, nanti asap tersebut akan muncul. Ketika mereka para sahabat pernah melihat bintang berekor, maksudnya bintang jatuh. Qala Ibnu Katsir wa hadza isnadun sahih ila Ibni Abbas habrul ummah, dan ini isnad sahih perkataan Abdullah bin Abbas habrul ummah. Ya, gelar beliau. Beliau diberikan gelar habrul ummah. Ya, kiainya umat ini, ulamanya umat ini. Wa turjumanul Quran, dan beliau ada penerjemah Quran. Wa hakadha qaula man wafaqa minas sahaba wa tabi'in ajmain, dan ini juga pendapat para sahabat yang lainnya dan juga para tabi'in. Ya, didukung dengan hadis-hadis yang marfu, yang sahih dan juga sebagian hasan. Naam. Yang ini bisa menenangkan, ya, bahwasanya dukhan yang dimaksud, asap yang dimaksud di sini adalah asap yang belum terjadi. Subhanallah, yang masih ditunggu-tunggu, ya. Ma'annahu dhahirul Quran, qala Allah Ta'ala, sebagaimana dhahir daripada Quran, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah wahai Muhammad, ya, apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang-orang kafir, yakni ketika langit membawa asap, ya, yang nyata, yang jelas, subhanallah, yang bisa dilihat oleh semua orang. Ya,
ala anna ma fasar Ibnu Mas'ud innama huwa khiyarun ra'awhu fi a'yunihim fi sidatil ju' wal juhud. Adapun Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya dukhon di sini hanya dilihat oleh orang-orang Quraisy yang mereka dalam kondisi lapar sehingga mereka melihat ke langit pun seolah-olah ada asap yang menyelimuti mereka. Ya. Dan juga Allah Ta'ala firman yang sannas, yang menyelimuti manusia. Ya. Adapun kalau hanya orang-orang Quraisy, ini sifatnya hanya sedikit, orang-orang Quraisy saja. Sedangkan di sini Allah Ta'ala katakan ya sannas, yang menyelimuti manusia. Tentunya tidak hanya orang Quraisy. Subhanallah. Wa thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ibnu Sayyad, dan juga dalam sahihain, ya, ketika Rasulullah pernah menguji Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini tokoh kontroversial, ya, yang mana sebagian para sahabat meyakini dia adalah Dajjal. Ya, Ibnu Sayyad yang sudah kita bahas pada bab tentang tanda yang kedua, yakni di antara tanda besar hari kiamat keluarnya Dajjal. Ibnu Sayyad, ya, yang dia memiliki keanehan-keanehan, ya, yang dahulunya dia orang Yahudi kemudian masuk Islam. Sebagian para sahabat menganggap dia adalah Dajjal, matanya picak, ya, dan dia juga kadang ngomongnya aneh-aneh seperti, ya, perkataan para dukun-dukun. Subhanallah. Rasulullah berupaya untuk mengetes, menguji apakah dia Dajjal atau enggak. Karena ketika para sahabat mengatakan dia adalah Dajjal, Rasul pun diam karena belum turun wahyu. Ya, di antara pertanyaan yang Rasulullah ajukan kepada Ibnu Sayyad, "Inni khabba'tu laka khaba'an?" Apakah aku menyembunyikan sesuatu padamu? Qala huwa ad-dukh. Ibnu Sayyad mengatakan dukh, yakni dukhon, asap. Faqala ikhza, duduklah. Falan ta'dua qadrak. Karena sungguh engkau tidak akan melampaui batas dari bara kemampuanmu. Ya. Dan Rasulullah menyembunyikan firman Allah Ta'ala, maksudnya yang disembunyikan di sini yakni berita tentang asap dukhon. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya. Naam. Wa fi hadha dalilun ala anna dukhan minal muntadar murtaqab. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya, ya, dukhan ataupun asap yang dimaksud di sini adalah perkara yang belum terjadi dan masih ditunggu kejadiannya. Ya. Karena Ibnu Sayyad kana min Yahudil Madinah. Ibnu Sayyad ini yang menjadi tokoh kontroversial di antara para sahabat. Sebagian mengatakan dia adalah Dajjal, sebagian mengatakan dia bukan Dajjal. Ya, subhanallah. Nah, tentunya Ibnu Sayyad ini tidaklah terjadi kecuali, ya, setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, dan juga di antara hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang asap, ya, yang merupakan tanda besar di antara tanda hari kiamat yang nanti kita akan sebutkan, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut belum terjadi. Ya, adapun yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, fa inna dzalika min kalami, ini adalah pendapat beliau. Ya, pendapat Abdullah ibnu Abbas. Wal marfu muqaddam ala kulli mauquf. Ala kulli mauquf. Adapun hadis-hadis yang marfu itu didahulukan daripada perkataan para sahabat. Naam. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Wala yamtani'u idza dhaharat hadhil alama an yaqulu rabbana kshif 'annal adaba inna mu'minun. Ya. Dan nanti ketika muncul asap ini yang menyelimuti manusia, ya, mereka pun mengatakan rabbana kshif 'annal adaba, ya, wahai Rabb kami, ya, hilangkanlah adab daripada kami. Inna mu'minun, sesungguhnya kami beriman. Ya, fayakshifu anhum, maka Allah Ta'ala pun hilangkan asap ini. Summa ya'udun, kemudian mereka pun kembali murtad, kembali kufur kepada Allah Ta'ala. Wahada kurbus kiamah, dan ini setelah itu akan menunjukkan tegaknya, dekatnya hari kiamat. Ala anna ba'dal ulama dhahaba ila al-jam'u baina hadil asar. Adapun para ulama sebagian ada yang mengkompromikan dua asar ini, ya, dua pendapat ini. Bi annahuma, ya, dukhonat dhaharat ihdahuma wa baqiyatil ukhra. Maksudnya adalah ada dua asap. Ya, pertama asap yang sudah terjadi, ini ketika menimpa orang-orang Quraisy, yang kedua yang belum terjadi, yang nanti akan menyeliputi seluruh manusia. Wa hiya allati sataqa'u fi akhir zaman. Yang kedua yang belum terjadi ini akan terjadi di akhir zaman. Ya.
Fa ammal lati dhaharat, adapun yang sudah terjadi, fahiya ma kanat tarahu Quraisyun kahiyati dukhan. Yani apa-apa yang sudah lihat oleh orang-orang Quraisy ketika mereka melihat ke langit, ya mereka melihat asap meliputi mereka. Wa hadza dukhan ghairu dukhanil hakiki. Adapun ya asap yang dilihat orang-orang Quraisy ini bukan yang sebenarnya. Ya, alladzi yakunu inda duhuril ayat allati hiya min asratisa. Akan tapi yang sebenarnya yakni nanti ketika dekat hari kiamat. Subhanallah ikhwah yang Allah taala muliakan. Ya. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Masih dalam pembahasan tentang masalah asap, kita akan sebutkan dalil-dalil dari para sunnah. Kemudian setelah itu kita akan masuk tanda yang ke 6, tulu'us syamsi min maghribiha, ya. yakni munculnya matahari dari barat. Kemudian tanda selanjutnya yang ke-8, munculnya binatang melata yang dia bisa berbicara, ya, yang bisa membedakan antara mukmin dan kafir, ya. Kemudian setelah itu munculnya api yang akan menggiring manusia ke mahsyar, ya. Dan telah berakhir tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya, yakni Qiyamatul Kubra. Setelah kita membahas tanda-tandanya, kita akan masuk pada Qiyamatul Kubra insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.